Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil dari inspeksi K3L Laboratorium Alam di Departemen Biologi. Kelompok 27 terdiri atas 3 individu, yaitu saya, Anissa Nabila Azmi, lalu Atifa Azka Fadila, dan juga Yohana Shani. Laboratorium Alam atau situs Agathis muncul pertama kali pada tahun 1995 dan merupakan situs pertama yang menerima aliran air dari pemukiman warga. Dulunya lab alam ini adalah rawa yang sumber airnya berasal dari sistem tata air daerah aliran sungai DAS Ciliwung Cisadane. Sekarang Laboratorium Alam digunakan oleh Sivitas Biologi UI untuk melakukan penelitian dan praktikum seputar bidang ekologi perairan tawar. Selama 27 tahun, berbagai usaha dilakukan untuk menjaga ekosistem laboratorium alam agar tidak rusak atau tersentuh oleh kegiatan manusia, seperti tidak adanya renovasi atau pembangunan besar-besaran ataupun pembatas dan dinding-dinding yang dibuat dari bahan ramah lingkungan seperti menggunakan bambu. Kenapa? Hal itu karena begitu banyak sekali spesies yang hanya dapat ditemukan di laboratorium alam seperti keong gondang, utricularia, dan juga kara. Lalu penanggung jawab dari laboratorium alam ini merupakan Bapak Tarianan. Inspeksi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan K3L Laboratorium UI. Diawali dengan kebijakan tertulis mengenai K3L. Untuk kebijakan tertulis ini, Lab Alam mengikuti kebijakan yang sama dengan aturan Departemen Biologi FIPA UI, sehingga tidak ada kebijakan tertulis khusus untuk Laboratorium Alam. Sama seperti sebelumnya, peraturan dasar K3L Lab Alam tidak ada secara tertulis, kemudian belum dilakukannya identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendaliannya terhadap pekerja yang ada. Untuk penyediaan sumber daya yang mendukung penerapan K3L di lab masih belum diketahui, kemudian belum terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi pengurus di lab. Pada bagian ini, semuanya masih belum diketahui. Masuk ke bagian lingkungan kerja, Laboratorium Alam Biologi FIPA UI memiliki akses masuk yang terbatas. Kemudian, permukaan area lab belum tertata dengan baik. Tetapi, pada laboratorium alam ini terdapat kegiatan housekeeping yang terjadwal. Kemudian, dikarenakan laboratorium alam ini berbentuk situ dan masih alami, sehingga tidak terdapat rak penyimpanan untuk benda ataupun peralatan. Berikut adalah dokumentasi suasana dari Laboratorium Alam Biologi FIPA UI. Untuk bagian hygiene perorangan, dikarenakan laboratorium ini berbentuk situ alami sehingga tidak terdapat larangan-larangan seperti pada borang berikut. Sama seperti sebelumnya, untuk safety shower, washer, dan tabung gas bertekanan tidak terdapat di laboratorium alam. Kelistrikan, sistem inventarisasi dan pelacakan alat dan bahan, dan rencana pengadaan alat dan bahan tidak terdapat di laboratorium alam. Selain itu, untuk biological safety tidak terdapat. Kemudian, chemical safety juga tidak terdapat di Laboratorium Alam Biologi FMIPA UI. Untuk physical safety, terdapat pelampung dan rakit untuk mencegah terjadinya kejadian tenggelam. Pada bagian physical safety, fasilitas seperti ventilasi udara, penerangan, dan juga pengukuran kebisingan tidak diperlukan. Hal ini karena laboratorium alam bersifat ruang terbuka sehingga tidak perlu ventilasi udara dan juga penerangannya bersifat alamiah. Dan untuk bagian ergonomi safety, pada poin 75, 76, dan 78 dicentang not applicable atau tidak perlu diterapkan. Namun pada poin 77, benda yang sering digunakan disimpan mudah dijangkau oleh tangan dicentang sebagai tidak. Hal ini karena benda yang digunakan dalam laboratorium alam cenderung
tidak mudah dijangkau oleh tangan atau jauh karena disimpan atau disediakan oleh Departemen Biologi maupun tim pengajarnya langsung, tidak dari laboratorium alamnya. Sedangkan pada bagian radiation safety, banyak poin yang dicentang dalam kolom not applicable atau tidak diterapkan. Hal ini karena tidak adanya pekerjaan radioaktif dalam aktivitas penelitian dan praktikum yang dilakukan di laboratorium alam. Untuk bagian mechanical safety, banyak kolom not applicable yang juga dicentang. Hal ini karena mesin tidak dibutuhkan untuk mengakomodasi aktivitas penelitian dan praktikum yang dilakukan di laboratorium alam. Namun, untuk complementary equipment agar dapat meminimalisir injury, sayangnya tidak ada di laboratorium alam. Untuk bagian alat pelindung diri, tidak ada sign pemakaian APD yang spesifik dan tanda larangan pemakaian APD di luar laboratorium. Namun, untuk kesediaannya APD dan kondisi baik dan disimpan dengan benarnya tidak dibutuhkan. Hal ini karena APD disediakan dari departemen langsung dan tidak disediakan oleh laboratorium alam. Baik, di sini saya akan meneruskan menjelaskannya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai lingkungan atau limbah. Dimulai dari nomor 92, yaitu terdapat SOP penanganan limbah laboratorium dan terdokumentasi. Kami di sini mencentang kolom tidak. Kemudian di nomor 93, tersedia tempat pembuangan limbah laboratorium berdasarkan jenisnya dan dalam kondisi baik dari nomor 1 limbah B3, nomor 2 limbah infeksius, nomor 3 limbah radioaktif, dan nomor 4 limbah umum. Untuk keempat limbah ini kami mencentang tidak semuanya. Kemudian di nomor 94 terdapat dokumen pembuangan limbah laboratorium atau manifest beserta sharing report dari vendor. Di sini kami juga mencentang kolom tidak. Hal ini disebabkan kurangnya informasi atau tidak ada informasi yang jelas mengenai pengurusan limbah ini. Namun sejauh diskusi kami dengan PJ Laboratorium, beliau selalu melakukan maintenance dan pembersihan berkala dalam laboratorium alam ini ya, sehingga limbah ini juga cukup terjaga. Baik, kemudian kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu perihal persiapan keadaan darurat di laboratorium alam ini. Dimulai dari nomor 95, yaitu terdapat rencana tanggap darurat dan ada SDM khusus yang bertanggung jawab. Di sini kami mencentang kolom iya karena seluruh aktivitas yang terjadi di laboratorium alam itu selalu diawasi oleh PJ Laboratorium yang bertanggung jawab, yaitu Pak Taryana. Kemudian dari nomor 96, nomor telepon darurat ditempel di dekat telepon atau di lokasi yang mudah terlihat. Ini kami mencentang tidak. Kemudian nomor 97, kotak P3K tersedia, terdapat logbook, seluruh staf dan mahasiswa di laboratorium mengetahui lokasi penyimpanannya. Di sini kami mencentang tidak karena laboratorium alam ini berada di luar, sehingga untuk penyimpanan seperti ini dilakukan di dalam departemen, bukan di luar. Kemudian dari nomor 98, material untuk penanganan tumpahan atau spill kit tersedia, terdapat tag inspeksi, seluruh staf dan mahasiswa di laboratorium mengetahui lokasi penyimpanannya dan dapat menggunakannya. Yang bagian ini juga kami centang kolom tidak. Kemudian yang terakhir, semua staf dan mahasiswa di laboratorium mengetahui lokasi penyimpanannya alat pemadam api. Di sini kami juga mencentang tidak, namun dengan catatan alat pemadam api ada di dalam departemen, sementara laboratorium alam ini berada di outdoor, sehingga untuk menggunakannya mungkin harus ke dalam departemen dulu. Kemudian kita akan beralih ke slide berikutnya, yaitu dimulai dari nomor 100, yaitu sistem sprinkler, hidran, apar, dan peralatan pemadaman kebakaran lainnya tersedia sesuai standar, tidak terhalang dalam kondisi baik dan terdapat tag inspeksi. Di sini kami pun juga mencentang kolom tidak karena
sesuai dengan catatan yang di atas bahwa peralatan pemadaman kebakaran ini tersedia di dalam departemen, sementara laboratorium alam ini berada cukup di luar departemen. Kemudian di nomor 101 tersedia petunjuk arah jalan keluar dan titik berkumpul yang sesuai dengan standar. Di sini juga mencentang kolom tidak, namun mungkin masih bisa ditambahkan untuk laboratorium alam ini tanpa merusak kealamiannya. Kemudian di nomor 102, staf dan mahasiswa mengetahui petunjuk arah jalan keluar dan titik berkumpul. Di sini kami mencentang kolom ya. Kemudian di 103, semua staf mengetahui siapa saja petugas K3L fakultas. Di sini pun kami mencentang kolom ya. Di 104, staf mengetahui nomor telepon darurat UPT K3L, PLK, dan klinik satelit. Kami mencentang kolom ya. Kemudian di 105, semua staf mengetahui di mana bisa memperoleh tanda-tanda keselamatan di laboratorium. Ini pun dicentang kolom ya. Kemudian yang terakhir, semua staf dan mahasiswa di laboratorium mendapat pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dan terdokumentasi. Di sini kami mencentang kolom ya. Dan untuk perihal K3L ini kami pun juga sudah berdiskusi dengan PJ laboratorium dan beliau menjawab sudah mendapat pelatihan dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam keadaan darurat di laboratorium alam ini. Kemudian slide berikut ini menjelaskan mengenai tinjauan persiapan keadaan darurat yang sudah kelompok kami perhatikan dan lakukan, yaitu berdiskusi dengan PJ laboratorium, dan kami mengamati ada beberapa hal yang masih bisa diimprovisasi seperti jalan menuju lab alam ini tanpa merusak kealamian dari situ Agathis. Seperti yang dilihat pada gambar bahwa medan menuju lab alam ini berupa tanah yang cukup licin dan berlumpur apalagi ketika turun hujan, sehingga kurang efektif untuk proses mobilisasi baik itu mahasiswa maupun sivitas akademik lainnya ke dalam lab alam, dan menyulitkan akses juga apalagi terjadi keadaan darurat yang mengharuskan adanya proses evakuasi. Itu cukup sulit dilakukan karena jalannya cukup sempit dan licin juga, dan hanya cukup untuk satu orang berbaris, sehingga alangkah baiknya bila untuk persiapan keadaan darurat ini jalannya bisa diimprovisasi, baik itu menggunakan dermaga atau perbaikan jalan di lab alam ini. Kemudian beralih ke segmen selanjutnya, yaitu pemeriksaan, dimulai dari nomor 107, yaitu apakah dilakukan inspeksi K3L secara rutin untuk melakukan pemantauan, serta hasil temuan inspeksi dilaporkan ke kepala laboratorium atau ketua tim peneliti. Jawabannya adalah iya, setelah dilakukan diskusi dengan PJ juga. Kemudian di nomor 108, apakah telah dilakukan investigasi insiden? Jawabannya adalah tidak, karena sejauh ini pun tidak ada insiden yang berakibat fatal di laboratorium alam ini. Kemudian di nomor 109, apakah seluruh insiden dilaporkan ke UPT K3L? Jawabannya adalah ya. Kemudian di nomor 110, apakah dilakukan audit internal implementasi K3 laboratorium? Serta hasil temuan audit dilaporkan ke kepala laboratorium atau ketua tim peneliti? Jawabannya adalah ya. Kemudian memasuki segmen terakhir dari inspeksi K3L ini, yaitu tinjauan manajemen di nomor 111, yaitu pertanyaannya apakah pernah dilakukan ulang tinjauan ulang terkait penerapan SMK3L. Jawabannya sebenarnya kami kurang tahu karena setelah kami berdiskusi, PJ Laboratorium menyatakan bahwa beliau hanya berupa diskusi dengan kepala laboratorium, sehingga di sini kami mencentang kolom tidak, karena untuk tinjauan kami memutuskan jawabannya adalah tidak, tetapi sebenarnya keterangannya adalah kurang jelas atau kurang tepat. Hasil inspeksi K3L laboratorium alam yang dilakukan oleh kelompok 27 menunjukkan bahwa terdapat 11 centangan ya, 18 centangan tidak, dan 86 centangan tidak diterapkan atau not applicable, sehingga persentase pembunuhan SMK3L laboratorium adalah 37,93%. Saran yang dapat diberikan untuk mengimprove kondisi laboratorium alam dan juga meningkatkan produktivitas aktivitas di
laboratorium alam, yaitu dengan ditambahkannya papan nama sebagai identitas laboratorium alam dengan bahan yang tidak merusak ekosistem seperti kayu ataupun bambu. Lalu dibangunnya dermaga. Hal ini dapat diterapkan agar bisa meningkatkan keselamatan hayati dan juga praktikan di laboratorium alam. Karena medan yang dilalui cenderung merupakan tanah yang cukup licin dan jalurnya sempit. Saran lainnya yaitu seperti ditempelkan penunjuk arah untuk jalur evakuasi saat keadaan darurat. Dan tidak diperlukan banyak perubahan selain peningkatan keamanan bagi individu yang beraktivitas di lab alam. Karena esensi dari lab alam itu merupakan kealamiannya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami kelompok 27 mengenai inspeksi K3L Laboratorium Alam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.